Angin El Nino bermula ketika angin Samudra Pasifik menjadi tropis dan suhu laut dunia menjadi hangat. Kids, ada yang tahu apa itu El Nino dan La Nina? Berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut atau SML atas kondisi normal di tengah Samudra Pasifik. Pemanasan ini meningkatkan potensi terbentuknya awan di area tersebut. La Nina merupakan kebalikan dari El Nino. La Nina merupakan penurunan suhu muka laut. Keduanya terjadi dalam jangka waktu tertentu, sehingga para ilmuwan menyebutnya dengan El Nino Southern Oscillation atau INSO. Keduanya terjadi sekitar 2-7 tahun sekali. Mereka nggak memiliki siklus khusus, namun El Nino terjadi lebih sering dibandingkan La Nina. Lalu apa ya dampaknya bagi negara kita? Yuk kita cari tahu. Perbedaan suhu permukaan laut dan tekanan udara. Berdasarkan jackranjos.com, El Nino memiliki suhu permukaan laut yang lebih hangat sehingga membuat pemanasan Samudra Pasifik antara Amerika Selatan dan garis penanggalan waktu internasional. El Nino berpusat langsung pada garis khatulistiwa dan bergerak menuju beberapa derajat garis lintang di kedua sisi khatulistiwa. Sementara itu, suhu permukaan laut La Nina justru lebih dingin dari biasanya. Fenomena ini biasanya terjadi di ekuator antara Amerika Selatan dan garis penanggalan waktu internasional. Tekanan udara antara El Nino dan La Nina juga berbeda. El Nino memiliki tekanan permukaan udara yang tinggi di Pasifik Barat, sedangkan La Nina memiliki tekanan permukaan udara yang rendah di Pasifik Timur. Perbedaan perairan laut Samudra Pasifik. Perairan laut di Samudra Pasifik akan lebih hangat airnya ketika terjadi El Nino. Air hangat itu akan mendekati pantai Amerika Selatan yang mengakibatkan berkurangnya upwelling. Upwelling merupakan fenomena air laut menjadi lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar yang bergerak dari dasar laut ke permukaan akibat dari pergerakan angin atas laut. Pergerakan ini umumnya membawa nutrisi yang diperlukan bagi pertumbuhan makhluk hidup di laut. Sementara La Nina meningkatkan upwelling, jadi meningkatkan nutrisi untuk makhluk hidup di laut. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Perubahan musim setiap tahun. El Nino dan La Nina juga memiliki perbedaan angin pasat yang bertiup sepanjang tahunnya dari daerah subtropis menuju daerah ekuator. Angin El Nino bermula ketika angin Samudra Pasifik menjadi tropis dan suhu laut dunia menjadi hangat. Hal ini berdampak pada pola musim yang lebih hangat dan kering di barat Laut Pasifik, dan curah hujan juga akan berkurang di barat daya Pasifik. Sedangkan La Nina memiliki angin pasat yang lebih kencang sehingga suhu laut menjadi lebih dingin dari biasanya. Angin La Nina menyebabkan curah hujan di barat Laut Pasifik lebih tinggi dan curah hujan rendah di barat daya Pasifik. Dampak El Nino dan La Nina. Dampak El Nino di dunia antara lain perbedaan iklim di Brasil Timur dan Selatan, kekeringan di beberapa negara Afrika, dan musim dingin yang hangat di bagian utara Amerika Serikat. Selain itu, dampak El Nino bagi negara kita yaitu kekeringan atau curah hujan rendah. Sedangkan La Nina menyebabkan hujan deras di negara kita dan India. Bahkan Australia bisa mengalami banjir besar saat fenomena La Nina terjadi di dunia. Nah, itulah dampak El Nino dan La Nina di berbagai negara di dunia dan juga di Indonesia. Informasi apa lagi nih yang mau kita bahas? Komen yuk! Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!